Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu, kata Rasulullah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah kalimat tauhid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, tempat yang baik, di waktu yang baik, dalam kesempatan yang baik, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan rahmat, nikmatnya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita berkesempatan untuk melakukan solat berjemaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah dimaafkan dan diampun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita belajar bersama-sama mengkaji tentang keimanan dan keislaman, tentang tauhid kita. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang arti iman. Iman ini dari kata-kata amanah yu'minu imanan. Jadi ditinjau dari segi bahasa ada dua artinya. Yang pertama artinya memberikan keamanan. Siapa memberikan keamanan? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amanahum min khauf. Dan Allah memberikan keamanan mereka dari ketakutan. Jadi amanah ini merupakan daripada nama Allah. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, memberikan ketenteraman, menjamin keamanan. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang beriman. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, jadi arti iman yang kedua itu adalah membenarkan, mengimani. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin." Wa ma anta bimu'minin. Dan tidaklah engkau dengan
mengimani, membenarkan, meyakinkan. Jadi artinya iman artinya mengimani, meyakini. Yang mana ayat ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 12 ayat 17, ketika saudara-saudara Yusuf telah memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kemudian dia mewarnai baju-baju Yusuf dengan darah-darah binatang. Kemudian dia datang kepada bapaknya Yakub mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Maka kata-kata ini diucapkan oleh saudara-saudaranya kepada bapaknya, wa ma anta bimu'minil lana, dan tidaklah engkau dengan beriman atau yakin kepada kami. Jadi arti iman artinya yakin. Orang yang beriman adalah orang yang mempunyai suatu keyakinan. Keyakinan artinya terhindar daripada keraguan-raguan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini iman ditinjau dari bahasa. Kemudian iman, kata-kata iman ini ditinjau dari segi syariat. Qaulul ulama, berkata para ulama, jadi definisi iman itu apa? Al-imanu al-qawli bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amalu bil arkan. Wal iman wa yazidu wa yankus, wa yazidu bil amali soleh wa yankus bil ma'asi. Jadi definisi iman itu di dalam syariat menurut para ulama adalah iman adalah yang diucapkan dengan kata-kata, dengan mulut, kemudian dibenarkan, diyakini dengan hati, dan diamalkan oleh panca indera. Dan iman itu bertambah dan berkurang, naik turun. Bertambahnya iman dengan melakukan amal-amal soleh, dan berkurangnya iman dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahwa keimanan itu adalah diucapkan dengan lidah, kemudian dibenarkan dengan hati, dan diikuti dengan perbuatan secara lahiriah. Kemudian bahwa ucapan lahiriah, ucapan batiniah, amal lahiriah, amal batiniah. Jadi keimanan itu diucap dengan lidah dan diucap dengan hati. Diamalkan dengan panca indera dan diamalkan dengan hati. Inilah iman. Yang pertama adalah diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati. Kalau diucap tetapi tidak diyakini dengan hati, itulah namanya orang munafik. Lain ucapan, lain di hati. Lain perkataan, lain perbuatan.
Jadi diucap, diyakini dengan hati. Jadi ucapan lidah dan ucapan hati. Ucapan hati itu apa? Adalah tasdik, membenarkan. Benar artinya jujur, artinya yang diucapkannya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jadi ucapan hati adalah membenarkan. Ucapan hati membenarkan. Kemudian perbuatan. Perbuatan anggota badan, panca indera, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian perbuatan hati. Perbuatan hati apa? Ikhlas, tawakal, takut, mengharap, dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal hati. Kemudian asal pokok iman adalah di dalam hati. Ini pokok, asal pokok iman adalah dalam hati. Artinya keimanan hati merupakan syarat sah dan benarnya keimanan. Keimanan hati di sini bukan sebatas mengetahui dan membenarkan Allah dan Rasul, membenarkan kebenaran Allah dan Rasul semata, namun juga harus disertai dengan amalan-amalan hati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi di sini bahwa dasar keimanan itu adalah hati. Tetapi hati itu tidak cukup dengan membenarkan saja. Tetapi hati itu juga harus punya amal. Apa amal hati? Seperti rasa ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Keikhlasan. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal-amal hati. Jadi ketika keimanan itu sudah berada di hati, maka hati inilah yang dapat mendorong anggota badan. Umpamanya karena dia sudah memiliki keimanan di dalam hatinya, hatinya mempunyai, telah berucap dan telah beramal dalam hatinya, sehingga kalau dia berbicara yang benar, dia berbicara yang jujur, dia berzikir, baca Al-Quran, berikan nasihat yang baik-baik. Kenapa? Karena dasar imannya ada. Dasar imannya ada. Jadi ketika hatinya itu ada disebroh dengan keimanannya, maka tampaklah secara lahiriah yang dilakukannya, yang diucapkannya adalah yang baik-baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Karena hatinya adalah disibroh, di celupan hatinya adalah keimanan. Jadi melihat seseorang itu ucapannya menggambarkan hatinya. Misalnya dia bicara tentang politik, berarti hatinya adalah cenderung kepada politik. Dia bicara tentang dagang, berarti hatinya senang dagang. Jadi itu ada gambaran apa yang ada di hati daripada ucapan-ucapan. Sehingga hati ini dikatakan bahwa asal pokok keimanan adalah di dalam hati. Dan orang-orang munafik, mereka adalah tidak mempunyai keimanan. Sehingga apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mereka dikatakan
orang-orang munafik. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi keimanan itu adalah ditasdikkan dengan hatinya. Tetapi juga keimanan itu juga dengan harus dilakukan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Iblis laknatullah. Dia mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur dan segala-galanya. Bukan tidak beriman iblis. Karena dia orang adalah makhluk Allah yang ahli iman, ahli ibadah. Tapi pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, itu tidak dia lakukan. Maka jadilah kafir dia. Wa iz kunna lil malaikati isjudu fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, sujudlah kamu pada Nabi Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Enggan dia sujud. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu tidaklah sebatas dengan yakin, tetapi juga harus diikuti dengan perbuatan secara lahiriah. Secara lahiriah. Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Tapi Fir'aun itu kan banyak. Fir'aun itu berketurunan. Sehingga di zaman Fir'aun Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, banyak azab. Bertubi-tubi azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada zaman Fir'aun. Mereka mau minum, di mana-mana air jadi darah semua. Dibor di dalam sumur keluar darah. Sungai jadi darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim apa? Belalang. Belalang begitu banyak memakan semua taman-tanaman, habis. Akhirnya Fir'aun itu meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit-penyakit, menghilangkan bala yang seperti itu. Artinya Fir'aun beriman kepada Allah. Tapi ketika berdoa Nabi Musa, kemudian penyakit-penyakit itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beriman. Bohong mereka. Bohong. Jadi Fir'aun itu yakin kepada Allah. Itu juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu di dalam Quran jelaskan. Mereka itu sangat mengetahui tentang Rasulullah SAW lebih daripada mereka mengetahui anaknya sendiri. Tahu. Karena semua catatan dalam Taurat, dalam Injil itu cukup mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi. Tapi mereka, apakah mereka beriman? Muslim? Tidak. Karena mereka tidak mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi keimanan itu tidak cukup dengan kita mengimani, meyakini, tetapi harus pertama dilakukan, kedua diucapkan. Apa yang harus diucapkan? Yang diucapkan, yang wajib diucapkan adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini ucapan yang wajib diucapkan, walaupun sudah membenarkan. Kalau percaya, siapa lagi yang meragukan bahwa Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang memperjuangkan Rasulullah sampai titik darah ke penghabisan, berkorban segala-galanya. Kenapa dia tidak
Dia tidak ada keraguan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, keponakannya. Tetapi dia tidak dikatakan Islam, tidak menjadi seorang Muslim karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya bahwa keimanan itu memang tidak cukup dengan keyakinan, tapi memang harus diucapkan. Jadi hal-hal yang diucapkan yang wajib itu adalah dua kalimat syahadat. Nah, kalau kita sudah lahir, bapak kita, orang tua kita dari Islam, memang kita tidak diwajibkan lagi. Tetapi juga kita harus memperbanyak kalimat-kalimat tersebut karena ada hal-hal yang dapat merusak syahadat kita. Yang kita disuruh untuk memperbaharui, kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum. Perbaharilah iman kamu. Diperbaharui ibarat pakaian, ganti pakaian baru. Udah baru terus pakaian. Ganti. Jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu, kata Rasulullah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah kalimat tauhid. Kita memperbaharui tauhid kita dengan kita banyak berzikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi bahwa keimanan itu diucapkan dan diamalkan secara lahir dan batin. Jadi secara lahir dan batin. Makanya ada paham-paham yang tak perlu sembahyang, tak perlu puasa, yang penting hati bersih, yang penting yakin kepada Allah. Nah, itu kan ada tuh paham penting itu. Yang penting jangan ngui orang, jangan nyakiti orang, ya. Itu hati bersih. Tidak bisa hati bersih begitu kalau tidak sholat. Kalau puasa tidak, sholat tidak. Karena itu ada merupakan suatu kekufuran, meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di dalam kita melakukan amal, solat, umpamanya. Solat ini adalah al-amalul jawari. Solat, tetapi hati kita juga harus beramal. Apa? Solat dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah amal hati. Solat adalah amal panca indera, berdiri, ruku, sujud dan lain sebagainya. Kemudian amal hati apa? Mengiringi salat adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi lahir ya kita beramal, batin ya kita beramal apa? Ikhlas. Kita salat, kita sujud. Sujud tidak cukup dengan kepala kita sujud, tetapi hati juga kita ikut sujud. Ya. Dengan hati kita dengan penuh kerendahan, hati kita penuh dengan kerendahan, sehingga sujud, kepala kita sujud, hati kita sujud. Ada tawadu, di zaman Rasulullah SAW itu ada orang. Jadi ada orang ini sangat dikenal, orangnya sangat taat, tidak pernah batal wudu. Yang satu tuh pakaiannya dah keron-keron, umal, seolah-olah tidak mengurus lagi urusan badan, yang diurus hanyalah ibadat. Kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Kemudian ini kan terkenal orangnya ini, orang yang taat menurut secara lahir ya.
yang dikenal oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW melihat di mukanya ada setan-setan. Kemudian begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, dia pergi. Dia tidak mau. Jadi ada rasa hatinya, seolah-olah lebih tinggi daripada, lebih taat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang satu. Yang satunya Rasulullah mengatakan bahwa harta rampasan itu adalah halal untuk dibagi-bagikan. Kemudian Rasulullah SAW membagikan harta rampasan itu. Kemudian dia berbicara kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kau tidak adil membagikan harta rampasan. Kata Rasulullah SAW, apakah ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada aku? Saya ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menganggap dirinya itu lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu kalau dia misalnya, minta maaf Rasulullah, mungkin Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah membuka hatinya. Tapi dia tidak terima itu. Dia tidak memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ini orang ini nanti punya keturunan, kata Rasulullah SAW. Dia punya keturunan. Keturunan mereka itu dia membaca Al-Quran yang begitu hebat, yang itu bagus, tapi hanya sekedar sebatas lehernya saja ucapkan. Tetapi Islamnya tidak sampai ke hati. Jadi di sinilah bahwa hati kita ini memang harus hati yang bertasdid, mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW dan hal-hal yang wajib kita imani sebagai orang yang beriman. Kemudian juga hati kita juga ada amal hati adalah ketundukan atau tawadu. Ada rasa tawadu. Ini amal hati. Kenapa iblis itu apa yang mereka banggakan? Dan mereka menjadi kafir, kata ulama, karena mereka membanggakan tentang ibadahnya. Karena dia menganggap dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih hebat daripada para malaikat. Jadi di sinilah bahwa amal hati di antaranya adalah rasa tawadu. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, siapa yang bertawadu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya. Rahimakumullah. Jadi ini adalah kajian tentang keimanan. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah ucapan. Kemudian apa? Dibenarkan oleh hati. Kemudian apa? Diamalkan dengan amal perbuatan. Baik ucapan itu adalah ucapan yang diucapkan dengan lidah maupun diucapkan dengan hati. Apa ucapan hati? Adalah pembenaran tanpa ada keraguan. Kemudian diamalkan dengan panca indera. Apa panca indera yang mengamalkan hal-hal yang nampak seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian amal hati apa? Yaitu keikhlasan, ketundukan, kepatuhan, mengharap, rasa takut kepada Allah SWT, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah SWT dan lain sebagainya. Ini adalah namanya al-amalul qulub. Amal qulub. Dan
amal hati ini pahalanya jauh lebih besar daripada amal-amal yang dilakukan oleh panca indera. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan bermaksiat. Jadi amal-amal soleh seperti di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka takutlah hatinya, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Jadi ayat ini kata ulama, kalau nak beriman, kalau nak iman kita nak bertambah banyaklah baca Al-Quran. Jadi banyak baca Al-Quran, banyak beramal, banyak beribadat, ya, banyak berzikir dan lain sebagainya. Semakin banyak beribadat, semakin kuat iman. Semakin kuat iman. Kemudian iman itu bisa lemah, bisa berkurang. Dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu menggerogot keimanan. Seperti karat menggerogot besi. Besi lama-lama besinya putus ditelan oleh karat. Begitulah keimanan. Tauhid lama-lama rusak kalau orang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat umpamanya tetapi hatinya lain, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak dituntut. Jadi kita adalah diwajibkan untuk menghukum atau menilai seseorang itu secara lahiriah. Jadi kalau ada orang mengucap dua kalimat syahadat, dia sudah Islam. Jadi dia sudah Islam, kalau dia meninggal kita lakukan sebagaimana orang Islam lainnya. Tentang dia berpura-pura dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Kita tidak dituntut Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan batin itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah SAW ada seseorang menjadi katakanlah ketua satu kelompok, batalion umpamanya, satu batalion. Kemudian bertemu dengan orang kafir di dalam peperangan. Tetapi dia ini memang sebelum masuk Islam dia memang sudah bermusuh-musuhan. Karena di antara kabilah-kabilah ini sering bermusuh-musuhan orang Arab. Jadi ketemu. Jadi begitu ketemu, ketika dia mau dibunuh, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia langsung dibunuh. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kenapa kau membunuh orang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Ya Rasulullah, dia itu pura-pura saja. Kenapa tidak kau belakan saja hatinya, kata Rasulullah. Marah Rasulullah. Marah Rasulullah. Kenapa tidak kau belah saja hatinya? Kau jengok tu. Jadi kita tidak boleh menilai hati seseorang. Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Inna alaina hisabahum. Semua kamu kata Allah kembali kepada Allah, dan urusan hisab, penilaian hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ada orang yang kita yakini dia sebagai seorang muslim, sudah. Tentang hati dengan Allah itu memang bukan urusan kita. Kita tidak tutup. Ketika dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka dia adalah saudara kita. Kalau dia meninggal, maka kita lakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya kita lakukan kepada sesama kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalimat ini ada catatan bahwa
para ulama-ulama mengatakan ucapan lisan semata tanpa disertai dengan keyakinan, kejujuran, kecintaan, pemahaman dan pengamalan seluruh kandungan makna menurut kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Jadi memang kita memang harus belajar, ya. Jadi kalau saudara-saudara kita memang sudah masuk Islam, memang kita tidak cukup untuk menelantarkan mereka, memang kita harus dibina. Ya. Karena ucapan-ucapan ini tidaklah cukup dengan sekadar ucapan kalimat ini, tetapi memang harus benar-benar kalimat ini untuk ada di dalam hatinya. Apakah keyakinan-keyakinan dan amal-amal. Karena apa yang diucapkan itu ternyata tidak paham dengan apa yang diucapkan, maka kata ulama itu akan tidak bermanfaat sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini tentang keimanan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.